kita masuk di pelajaran tentang konfigurasi elektron. Ya, saya akan menerangkan bagaimana cara penulisan konfigurasi elektron. Ya, yang pertama di sini kita menggunakan prinsip elektron Aufbau. Ya, menggunakan prinsip dari Aufbau. Nah, Aufbau itu dia dari bahasa Jerman yang artinya itu konstruksi ya, dan prinsip dari Aufbau ini dia mengisi elektron dari yang terendah. Nah, keadaan itu disebut dengan ground state ya. Jadi dari yang terendah dulu. Terendah itu tuh dari subkulitnya. Subkulit itu tuh ada S, P, D, F. Ada 4 ya, ada 4 subkulit. Aufbau itu dari orbitalnya. Kita punya ada subkulitnya itu dari S, P, D, F ya. S itu dia punya orbitalnya itu 1. Terus dia elektron maksimalnya itu ada 2 elektron. P punya 3 orbital, maksimalnya 6 elektron. D punya 5 orbital dengan maksimalnya 10 elektron, dan F itu dia punya 7 dengan maksimalnya ada 14 elektron ya, karena dia katanya mengisi kulitnya itu dengan energi yang terendah, yaitu kita dari S dulu nanti mulainya ya. Oke, lanjut caranya menurut Aufbau. Ini menurut Aufbau ya. Ini subkulitnya kita ngisinya dari sini nih, dari 1S, terus ke 2S, lalu ke 2P, 3S, 3P, 4S, dan seterusnya sampai terakhir ada 8S, tergantung dari banyaknya subkulit yang ingin kita konfigurasikan. Contohnya ya, ada 20 CA ya. Yang pertama tentu pakai yang 1S dulu. Kita tulis di sini 1S. Lalu lanjut ke 2S. Lanjut lagi ke 2P. Ya, lanjut lagi ke 3S. Lanjut lagi sini ada 3P. Lanjut lagi ke 4S. Sekarang kita tentuin banyaknya elektron yang menempati kulitnya ada berapa. Di sini kan katanya dia minta ada 20 CA ya. Berarti kita tulis sini mal 2, berarti sini langsung kita tulis 2 6 2 6 2. Oke, kita cek ya. Ini adalah 10. Ini juga 10 pas ya, 20. Oke, beginilah cara penulisannya. Ya. Lalu ini bisa disederhanakan. Gimana caranya si 20 CA ini? Ya. Di sini kan ada 20. Nah, untuk menyederhanakan kita menggunakan periodik ya. Kita menggunakan golongan 8A untuk menyederhanakan konfigurasi elektron. Nih, kita sekarang menyederhanakan si 20 CA ini dengan bantuan golongan si gas mulia ini atau golongan 8. Oke. Kalau kita lihat dan kita perhatikan di sini ya, CA itu ada di mana? Ini CA nih ya. Dengan nomornya sama ya, nomornya 20. Nah, kita mau menyederhanakannya, langsung kita ambil si golongan 8 yang mendekati dari 20. Jangan lebih dari 20 ya. Kayak di sini kita pakai KR kan sini ada tuh 36, nggak bisa. Tapi di bawah angka 20 ini ya. Di bawah angka 20 di sini ada AR ya, dia 18. Kalau NE gimana? Jangan. Kalau NE masih jauh, kan ada yang lebih dekat, kenapa harus pilih yang lebih jauh ya kan? Nih, karena kita mau menyederhanakan kita pakai AR ya, AR 18. Ini ada 20 CA. Dia langsung pakai AR. AR kan 18, kita hitung nih di sini. Ini udah 10
6, 7, 8, berarti sampai sini ya, berarti sampai sini nih. Oke, sampai sini udah diwakilkan oleh AR. Sisanya yang tidak masuk adalah 4S2, kita tulis di sini 4S2 ya, jadi 20 CA AR 4S2. Oke, ini untuk penyederhanaan dari konfigurasi elektronnya. L13. Oke. Ya. Berapa? Tentu pakai yang satu ya, 1S. Lanjut ke 2S. Lanjut ke 2P. 3S. Terus ke 3P. Lanjut ke 4S. Oke, stop dulu. Kita isi yang atas elektronnya dulu ya. Kita isi atasnya ya elektronnya. Apa di sini 2 6 udah 10, 13 berarti butuh 3. Nah, dia di sini 1, di sini 2, di sini 1. Nah, apakah bisa seperti ini? Hitung dulu ya. Sampai di sini benar nggak nih, ada 13, 10 sama 3. Tapi benar nggak cara perhitungannya atau penulisannya seperti ini? Ya, kita lihat di sini pakai yang pertama. Kalau ini kita buatkan dengan si gas mulia. Kalau kita lihat nih di sini 3S2, 3P1 ini agak ganjil ya, karena kan P itu harusnya 3 atau 6. Tapi di sini cuma ada 1. Nah, bagaimanakah itu? Kalau seperti itu berarti dari sini ini kita buat seperti ini ya. Ini kita benerin dari sini ya. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Oke, ini nggak usah karena sudah kelebihan. Tanya 2, 2. Nah, ini kan dilema ada di sini nih. Karena P tadi harusnya 3 atau 6. Oke, supaya cukup dan sesuai nanti kaidah dari aturan Aufbau-nya, ini kita jadikan di sini 4, di sininya 3, biar di sini 3. Nah, 2. Ya, kalau seperti ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di sini udah bener ya. Ini semua udah, ini jumlahnya sudah 13. Untuk mengetahui benar atau tidaknya, kita cek karena di kulit terakhir ini merupakan golongan dan periode ya, di tempat. Yang terakhirnya itu yang mana? Bisa 2 terakhir, bisa 1 terakhir. Untuk menentukannya itu biasanya kita patokannya pada si gas mulia tadi. Ini kan 13 AL nih. 13 berarti yang dekat adalah 10. 10 itu adalah nomornya Ne. Oke, ini kan udah 10 di sini ya. Berarti sisanya ini 3P3. Periode 3, golongan 3. Kita cek si AL beneran gak di periode 3. Bener ya nih. Kalau periode ini kan ya 1, 2, 3. Dia ada di 3. Sedangkan golongannya bener ada di golongan 3A. Berarti ya penulisannya benar seperti ini ya. Kita tulis lagi tadi si 13 AL nya jadinya 1S2, 2S2, 2P 4, 3S2, 3P3. Atau 13 AL itu Ne 3P3. Oke, paham ya sampai di sini cara penulisannya. Ada 3. Bener ya nih. Kalau periode ini kan ya 1, 2, 3. Dia ada di 3. Sedangkan golongannya bener ada di golongan
3A, berarti penulisannya benar. Ya. Berarti penulisan ini adalah benar seperti ini. Ya, penulisannya benar seperti ini ya. Kita tulis lagi tadi si 13AL-nya jadinya 1S2 2S2 2P 2P4 3S2 3P3, atau 13AL itu NE 3P3. Oke, paham ya sampai di sini cara penulisannya. Kita masuk ke aturan Han. Tadi kita sudah aturan of bow ya, sekarang aturan Han. Misalkan contoh ada di sini 11NA. 11NA berarti 1S, 2S, 2P, 3S sama 3P. Nggak nyampe ke situ sih, sini aja ya cukup. Oke, sini 2, 2, 6, 10, 11 ya, 1. Oke, sekarang kita buat aturan Han-nya, yaitu kotaknya ya. Mulai dari 1S, orbitalnya 1 ya untuk S ya, S-nya ada 2. Oke, dan di sini ada 3. Ada P ya, P punya 3 orbital, ingat, dan S punya 1 orbital. Oke, ini saya tulis di sini ulang. Sini 2P 6, di sini 3S 1. Ya, ini kan ada 2S, berarti dia 1 ke atas, oke, satunya ke bawah. Oke, 2 kan? Berarti ada 1, ada 2 elektron. Ini juga ada 2, berarti 1 ke atas, satunya lagi ke bawah. Oke, ada 2. Lanjut yang ini, yang P ada 6 elektron ya dia, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjutnya di sini AS-nya ada. Ini adalah aturan Han ya, yang ini aturan Aufbau. Ini aturan Han. Pengisian elektron menurut aturan dari Han ya. Konfigurasi elektron bisa dituliskan seperti ini. Bisa juga ditambahkan seperti ini sesuai dari permintaan soal nanti ya. Misalkan tentukan konfigurasi elektron menurut Aufbau, berarti sampai di sini aja sukulit. Terus tentukan konfigurasi menurut aturan Han, berarti sampai di sini ya. Nah, dari sini kita bisa tahu ini jumlah N-nya berapa, M-nya berapa ya. Sekarang kita menentukan N, L, dan M-nya ya. Jadi setiap unsur itu bisa kita tentukan nilai N, L, dan M-nya. Gimana caranya? Ya, kita lihat ya di sini ya. Ini apakah dia di kulit yang keberapa, terus L-nya ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, terus bilangan kuantum magnetiknya itu seperti ini, 1. Kalau 1S aja ini 0. Untuk P kan ada 3 nih, itu tengahnya dimulai dari 0, ke kiri -1, ke kanan +1 ya, tengahnya selalu diawali 0 ya. Untuk yang D kan ada 5 kotak nih, tengah-tengahnya 0 ya, jadi jumlah minus di kiri sama plus di kanan itu sama ya, jadi -1 -2, ini +1 +2, ini 0 F, ini kan ada 7, sini 0, sini -1 2 3, di sini juga +1 +2 +3 ya. Nanti M-nya itu apakah dia plus atau min itu ditentukan dari spin terakhir ya, dari tanda panah terakhir. Kalau ke atas itu dia positif, sedangkan ke bawah nanti kalau dia tanda panahnya ke bawah itu berarti dia negatif ya. Oke, nanti jadi
plus setengah atau min setengah. Oke. Itu untuk S-nya. Nanti M-nya di sini, M-nya di posisi min 3 kah apa di posisi mana, nanti kita lihat ya. Oke, kita langsung ke contoh yang tadi. Ya di sini untuk nilai NML-nya ini itu ditentukan di spin terakhir, paling akhir ya, di 3S1. Pokoknya di akhir setelah si golongan gas mulia tadi ya. Kalau Na kan berarti di golongan gas mulianya itu Na di 10 Ne ya. 10 berarti sisanya adalah 3S1. Itu berarti pakainya Ne10 ya. Kalau 10 berarti hanya sampai sini kan, sisanya berapa? 3S1. Nah, inilah yang akan kita tentukan nilai N, M, sama L-nya. Paham ya? Berarti nilainya adalah kan 3S1 nih. Berarti N-nya berapa? Ini ya, angka yang depannya ini nih. Dia ada di 3. N-nya berarti 3 ya. Berarti nilai N-nya sama dengan 3. Lalu L-nya adalah di S. Nah, ini adalah nilai L-nya di S. L-nya berapa kalau S? L-nya adalah 0 ya. L-nya adalah 0. Lalu M sekarang. M-nya ada di berapa? M-nya juga 0 ya. Ada kan S itu 1 nih. S itu langsung 0, berarti M-nya 0. Terus S, spinnya madep mana? Atas. Kalau ke atas berarti dia positif setengah. Oke, ini kita bisa menentukan nilai N-nya di sini 3, L-nya adalah 0. Karena dia S berarti 3S. M-nya adalah 0. Lalu S-nya plus setengah karena dia menghadap ke atas ya. Sampai di sini paham? Saya kasih contoh satu lagi supaya lebih paham ya. Ya, contoh selanjutnya misalkan ada 24 CR. 24 CR dimulai dari 1S ya. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. 24 berarti di sini 2, 2, 6, 10 ya. 2, 6, 18. Untuk mencapai 24 berarti butuh 6 ya. 18. Ini 2 jadi 24. Nah, kalau ada seperti ini gimana? Benar apa enggak nih? Kita lihat di terakhir ya. Pokoknya kalian harus teliti. Kalau kalian sudah menuliskan elektron yang di atasnya ini, kalian harus teliti apakah dia benar atau enggak ya. Teliti di akhir. Kalian lihat di 2 terakhir ya. Benar apa enggak? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Salah ya. Salah berarti yang benar gimana? Karena yang benar itu D-nya harus setengah penuh atau penuh. Setengah penuh berarti D-nya itu harus 5 atau 10. Ya, 5 atau 10. Gitu. Ini harus kita buat 5, berarti S-nya di sini harus mengisi D-nya dulu ya, harus mengisi di D-nya dulu ya. Ini kan 24 ya. CR, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 4D. Sini 2, 6, 2, 6. Di sini 1, berarti D-nya dapat 5. Ya, kalau 5 dia benar karena setengah penuh ya. Sorry, ini 3D. Maaf. Ya, kalau ini baru benar ya.
dia setengah penuh. Dia masuk ke kategori ini ya, setengah penuh. Kenapa harus setengah penuh? Supaya dia stabil ya, supaya si elektron ini mencapai kestabilan. Oke, kalau sudah Aufbaunya, sekarang kita ke Han, aturan Han. Oke, kita mulai ya. Ini di dua terakhir aja yang kita buat Han-nya. Kenapa di dua terakhir? Balik lagi setelah dia Agas mulia ya. Buat singkatnya dulu supaya kita tahu mana yang bisa dipakai Han. Oke, di sini sudah ada kan 24, berarti kita pakai AR18 ya. Berarti sampai di sini. Benar kan? Kita tulis sini AR. Sisanya adalah 4S1, 3D, 5. Kita buat Han-nya. Satu sini ya, 4S1. D-nya ada 5. Ini kan 1. D-nya ada 5. 1, 2, 3. Ingat ya, dipenuhin dulu. 4, 5. Oke, baik ya. Di sini jangan lupa nih kita tulis, ini kan 0, di sini 0, ini berarti -1, ini +1. Dari sini setelah kita pakai Han, kita bisa menentukan N-nya. N-nya berapa? N-nya adalah yang terakhir 3. Habis N kita tentukan nilai L-nya. L untuk D. L untuk D adalah 2. L untuk D adalah 2. Lalu M-nya berapa? M-nya spin terakhir ada di 0. Oke, spin terakhir ada di 0 dengan tanda panah ke atas atau ke bawah? Betul, tanda panah ke bawah. Oke, inilah nilai N, L, M, dan S-nya. Oke, kita bisa dapat aturan Aufbaunya. Terus kita pakai aturan Han-nya, dan kita bisa menentukan nilai N, L, M, dan S-nya. Kita mulai di tugas kalian ya. Ini harus kalian kerjakan semua. Ini ada 3 nomor ya. Yang pertama di sini kalian tentukan konfigurasi dan diagram orbital pada unsur berikut. Nih, dari A sampai E. Tahu ya konfigurasinya? Konfigurasinya harus dalam bentuk PDF ya, aturan Aufbau dengan diagram orbitalnya ya. Tahu kan diagram orbitalnya pakai yang gini. Nah, ya pakai tanda panah segala macem. Ini ya, jangan sampai ibu lihat kalian pakai KMLNO ya, udah bukan yang ini, tapi yang ini konfigurasi elektron dengan orbitalnya, ini diagram orbital. Oke, ini nomor 1. Nomor 2-nya tentukan bilangan kuantum dari soal di atas ini. Kalian tentuin ya. Kan tadi udah dapet Aufbaunya ya, udah dapet SPDF-nya itu sudah dapet orbitalnya. Oke, kalian tentukan bilangan kuantum. Tahu ya bilangan kuantum itu N, L, M, dan S-nya ya. Ini yang kalian cari di nomor 2, nilai N, L, M, dan S-nya. Oke, paham nomor 2? Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 di sini kalian disuruh konfigurasi elektron dan ion berikut dimiliki oleh unsur. Ini udah ada nih konfigurasi elektronnya. Pertanyaannya di sini adalah dia dimiliki oleh unsur apa? Gitu. Mau dikasih contoh? Saya kasih contoh 1 ya. Dari yang mana? Dari yang
Ini boleh ya yang F ya. Ada dua cara ya. Cara pertama, cara pertama yang mudahnya kalian tentuin di sini kan ada unsur AR 4X 3D 10 ya. X kalian tentukan dia jumlah elektronnya berapa. AR itu berapa? 18. Ditambah di sini ada 12 elektron lagi. Jadinya ada 18 ditambah 12. 30 ya. Ada di 30. Dia ada di 30. Jumlahnya ada 30 ya. Berarti unsur yang nomor atomnya 30 itu siapa? Kalian cari di tabel periodik. Oke, kalian cari nomor 30 di tabel periodik. Nomor atom 30 di sini mana? Ini ya, Zn. Ya, berarti jawabannya X adalah unsur Zn. Gitu ya. Gampang kan? Kalian hanya mencari seperti itu. Ini cara pertama. Jadi boleh ada dua cara, kalian pilih mana yang menurut kalian itu mudah. Oke, cara kedua. Cara keduanya AR di sini masih di sini ini ya. Soal yang sama. 4S2 3D 10. Oke. Kalian tentukan dia berdasarkan golongan dan periode. Ini yang akan dicari kalau ada begini setelah AR berarti berapa periodenya. Periodenya ditentukan dari jumlah yang ini, yang S ya, atau yang besarnya. Ini adalah periode. Berapa periodenya? 4. Terus golongan adalah tetap jumlah yang atas ya. Berapa golongannya? Wah, 12. Karena kan golongan itu hanya 8 ya, baik itu A maupun B itu tetap golongan itu hanya ada 8. Berarti 10-nya itu diabaikan, ambil yang 2-nya saja. Berarti dia golongan 2. 2-nya A atau B. Kalau ada D di sini berarti dia golongan B. Tapi kalau nggak ada D atau di sini masih ada angka lagi, misalkan ada 4S lagi, berarti dia masuk golongan A. Ya, kalau D terakhirnya adalah D, berarti dia golongan B. Ya, jadi periode 4 golongan 2B. Jawabannya seperti ini ya. Ada kalian bikin aufbaunya tetap, terus kalian tulis periode, tulis golongan. Setelah itu kalian cek apakah benar dia di periode 4 golongan 2B. Kita cek ya, cekidot. Golongan 2B periode 4 ya. 1 2 3 4. Benar, berarti dia ada nomor atom 30 tadi. Periode berarti tadi periode keempat golongan 2 adalah unsur Zn. Dia adalah unsur Zn ya. Jadi penulisannya seperti ini ya. AR 4S2 3D 10. Oke. Dia periode 4 golongan 2B. Unsur Zn. Gitu. Oke, pilih caranya mau yang mana. Ini yang cara kedua. Ya, yang sebelumnya cara pertama, boleh dua cara itu.
Oke, jangan sampai ada yang salah lagi dalam mengerjakan soal. Oke, jangan sampai ada yang salah lagi ya dalam mengerjakan soal. Baca petunjuknya dan sudah Ibu jelaskan tadi. Kalian tinggal pilih caranya seperti apa. Video ini bisa kalian ulang-ulang terus sampai kalian mengerti. Oke, sampai di sini perjumpaan kita di part kedua tentang teori atom modern. Kita akan tetap ketemu di bab yang sama di part ketiga. Oke, apabila video ini bermanfaat untuk kalian, silakan di like and share. Jangan lupa di subscribe agar ibu tetap semangat memberikan video tutorial untuk kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.